Udin, itu pada dada-dada. Ya, halo semua. Oke, Ada. dadah. Oke, di unpin, terus dicek lagi. Oh, di kapten lah. Di di kopin. Ini di kopin. Iya. Di kopin. Nah, oke, jangan di remote sih ini ya. Oke, terus lanjut, jadi close dulu. Nah, itu ada tanda X. Ada tanda X. Nah, oke, terus coba lagi. Oke, di sini ada Putri Nurlestari. Boleh open mic dan open kamera. Bentar, sebentar. Ya. Sebentar. Cewek dong. Kameranya dong. Udaranya dong. Ya, mama. Make up dulu, make up. Aduh. Gimana halo Putri Nurlestari? Kamu lagi di rumah? Semuanya, saya Putri Nurlestari, biasa dipanggil Esta. Saya tinggal di Rajek. Oh, di Raja. Bukan Raja. Kamu tuh kerja hari ini? Kenapa ya? Tambah Udin itu sebenarnya kelasnya kelas reguler loh, bukan PK2, benar nggak? Kamu kelas siang ya Tambah Udin ya? Terus selanjutnya cek diri lagi. Nah, terus ada Dela Yudin Tia Melinda. Dela Yudin Tia udah open cam, open mic. Apa langsung aja dipin. Oke, hai Dela. Panggil siapa? Akil. Felix. Tuh Felix dipanggil. Akil. Dela. Dela Yudi. Oh. Oke. Aku jalan kerja. Jadi mungkin lagi. Iya. Habis Dela. Ulu Gali Kasoida. Halo Ulu. Halo. Oh Ulu perempuan. Iya, aku perempuan. Aku biasa dipanggil Alika. Oh kamu kok open mic-nya nggak ada? Panggil apa? Alika. Steven lucu Alika. Yang kecap. Open mic ya, open mic. Open kamera please. Terus demi kita. Terus demi kita open mic. Open kamera. Halo. Alika. Oke. Alika tidak kerja hari ini. Silau. Siangan kerja. Oh Jam kesiangan. 10, jam Ya. setengah 11. Oh gitu. Oke, boleh perkenalan dulu Alika. Bisa sambil open mic juga nggak apa-apa. Open kamera. Jadi teman-teman bisa sambil kenal. Halo, nama aku Lengalika Soraida. Biasa dipanggil Alika. Aku tinggal di Naga. Oh, di Teluk Dragon. Teluk Dragon. Oke. Lulusan sekolah mana Alika? Dari SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang.
Oh, SMK 10, berarti kenal dong sama Bu Aning. Kurang tahu. Aku udah lupa. Oke, oke. Oke, thank you Alika. Ya. Oke, oke, sekarang Saskia Fani Satira. Halo Saskia. Halo. Boleh open kamera? Oh my God. Oh my god. Oh my god, oh my god. Wallpapernya kayak sama semua gak sih? Template sih, pakai template. Template yang lain pada sumpah ya. Ini kamu Gelap lagi, banget, Kak. gak apa-apa, nggak usah Aku terlalu, lagi di rumah kerja. Kenapa, Kak? gak apa-apa, open kamera aja, nggak usah gelap, nggak apa-apa gelap-gelapan. Oke. Oke, Tidurnya. oke. Oke. Ya boleh perkenalan dulu. Kenapa ditutupin Saskia? Gak apa-apa. It's Oke, okay. halo semuanya. Perkenalkan. Gak apa-apa. Ini bukan Oke. lagi. Tenang, tenang. Oke. Tenang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Saskia Fani Satira. Boleh dipanggil Saskia. Aku alumni SMA Negeri 95 Jakarta Barat. Aku tinggal di Kalideres. Oh, orang kali dia. Tenang, pondok. Iya enggak? Oh, dia kenal gitu. Tengahan. Iya. Serius. Kamu teman SD-nya Mutia ya, Saskia? Bukan. Ya, SD mana tuh? Oke, thank you Saskia. Oke, Kak. Oke. Oke, selanjutnya ada Erilika Suhara. Halo Erilika. Halo Kak, Iya, halo. Itu yang belum masuk nggak boleh di situ. Itu tempat untuk jalan. Di sini masuk. Masuk aja. Boleh Erilika open kamera. Tahun ini mau kenalan juga katanya. Sebelah sini saya. Geser. Geser tuh. Siapa namanya? Ramji. Iya Ramji. Geser. Oke, Erilika boleh open cam sama open mic. Oke. Boleh perkenalannya Erilika? halo, nama aku Erlika dari BIS Gen 4. Dari alumni sekolah SMA 15. SMA 15 Tangerang. Iya, Oke. Targetnya lagi kerja atau lagi apa? aku mau siap-siap kerja Kak jam 11. Oh, kerja dari jam 11 ya? Mm-mm. Kalau boleh tahu kerjanya apa yang dilihat? Aku customer service di reception mall gitu Kak. Apa? Reception mall di
Oh, customer service di mall Supermall Karawaci. Iya. Oh iya betul itu pengen bener banget. Oke deh, salam kenal ya Ibu Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, dilanjut lagi. Oke, terus kita boleh perkenalan dengan Dimas Rizky Wibowo. Boleh open cam Dimas. Oke. Hai Dimas. Halo, halo. Halo. Boleh perkenalan dulu Dimas. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Rizky Wibowo dari Bisgen 4, tinggalnya di Bogor. Jauh banget dari Bogor. Di sini juga ada yang tinggal di Bogor. Ardipan. Oke, salam kenal Dimas. Ya, makasih. Ya, Iya. makasih Ibu. Terus kita lanjut. Siapa sih? Oke, sekarang ke Tika Putri. Tika Putri. Oke, halo Tika. Maaf Kak, lagi di kantor. Oke deh. Oke. Gak apa-apa sih, nggak usah open. Kalau bisa open kamera bisa. Apa tuh nggak kelihatan cek? Itu tuh si Tika ngecek. Paling bawah. Sambil on meeting, oke deh kalau gitu kita nggak bisa ganggu ya. Oke, ditutup. Terus di sini ada Nia Amalia Putri. Nila Nia. Halo Nia. Halo Kak, perkenalkan nama aku Nia Malia Putri. Biasa dipanggilnya Nia, asal sekolah dari SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Oke, sekarang kerja lagi kerja. Enggak, Oh lagi nggak kerja. Oke. Oke, thank you Nia. Oke, selanjutnya. Belum ya HP-nya. Pokok berapa itu? 7 yang baru ya. Oke. Terus coba lagi ya. Oh, Virgiawan Handistian. Ini yang V. Boleh open kamera Virgiawan? Halo Kak, Oh ya, Virgiawan. halo, suaranya ada nggak Kak? Suaranya ada tapi kameranya ada. Oke. Boleh lanjut perkenalannya? Perkenalkan nama saya Firgawan Anistian, saya asal Depok Kak. Oh Depok. Berarti dekat sama si Dimas. Dimas juga di Bogor. Jauh sih sebenarnya. Oke, Firgawan kerja ya. Firgawan kalau nggak salah ILP ya.
Ya, saya boleh online nggak? Oke. Oke, thank you Virgiawan. Kita panggil dia Awan kali ya. Awan. Oke. Ya, sama. Iya, sama-sama. Oke, di sini ada Farelian Evander. Open cam sama open mic Farelian Evander. Ya, halo Kak. Nah, ada terus banget ya. Nggak open cam? Bisa. Bentar. Bisa. Udah bangun ya, Pak? Apa? Itu yang jadi kemarin ya. Apa? Oh, Fitra kelas dia kok nggak masuk sih? Ini ada kerjaan Kak, banyak lagi sakit juga. Lu ada temen kamu ngomong. Enggak itu yang di sono bohong semua itu. Beneran Kak? Nah, kemarin katanya lagi di Kambau. Apa? Kemarin katanya di Kambau. Enggak, ini di Jakut Kak, serius. Kakak mau lihat nih, saya kasih unjuk. Ya udah, Di oke. Jakut ini Kak. Kenalan dulu siapa kamu? Oh iya, nama saya Farelian Ivander Gunawan, biasa dipanggil Farel. eh Terus apa lagi Kak? Lulusan sekolahnya. Saya lulusan UPH College tahun 2022. Oh, tahun 2022 berarti ada ini ya, ada gap year ya. Enggak, saya pernah kuliah di BINUS, itu setahun terus keluar Oh, saya keluar dari BINUS, soalnya ada kerjaan kan waktu itu saya kerja di daerah Padang. jauh di Padang. Iya, saya kerja di Padang setahun, setahun di pertambangan. Oh, pertambangan. Iya, Oke, sekarang masih kerja di terus pertambangan. sekarang sekarang saya punya bisnis kayak online shop gitu Kak. Online shop apa? Kalau boleh tahu. Nanti boleh lah share link. Saya ada kayak jualan produk skincare sama kosmetik tapi import Oh, impor. dari Jepang. Ini kayak lagi just tip gak sih? Iya. Ya udah, nanti Farah bisa kirim Gimana link Kak? shopnya. Dia kayak just tip. Ya nggak sih? Berbeda. Ya beda sih. Ini jualan Kak. Oh, jualan. Ya gitulah, pokoknya gitulah. Ini dong, Gitu Farel. Kak. Ya, das. Ya, sekian, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, bisa selanjutnya. Rif, tolong Rif. Oke, selanjutnya. Beb, Pin. Bisa Oktananda Mariana. Halo Kak. Iya, halo. Boleh open kamera, Okta? Kenapa diketahuan dulu ya? Perkenalan ya Kak. Iya, perkenalan kayak yang lain. Nama aku Oktananda Mariana, bisa dipanggil Nanda. Aku tinggalnya di Bekasi. Open kamera. Udah, Ih, kamu nggak ada gelap. aku udah Kak. Nggak ada ya di laptop ya? Di laptop. Nggak ada di laptop kamu?
Oh, di aku udah on cam sih. Ya di sini dia belum. Ya udah deh, nggak apa-apa. Okta dari lulusan sekolah mana? Dari lulusan SMA Negeri 5 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oh, jauh sekali. Berarti sekarang kamu di Sumsel. Enggak, aku di Bekasi, Kak. Oh, di Bekasi. Planet lain ya itu ya. Nah, Iya, itu harus ada. pakai visa. Oh iya kenal aku Okta. Aku kemarin pas ke ruangan ini ya. Iya. Oke. Boleh kita selanjutnya ada siapa ya? Tadi Banyu Aji udah belum sih? Banyu Aji udah belum? Oh belum ya Banyu Aji. Oke, selanjutnya ada Banyu Aji Purmono. Halo Banyu. Banyu itu kalau dalam bahasa Palembang itu artinya air. Boleh open cam? Permisi, maaf saya lagi di kantor. Tuh bukan chat si Suci. Jadi saya hanya bisa on saja. Iya boleh, nggak apa-apa. Halo Banyu. Ding, 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 ding. Aku udah nggak mau dia. Ditutup aja. Remote in. Oh iya. Oke, selanjutnya ada Rani Nur Aini. Halo, bisa open kamera? Halo, boleh perkenalan dulu Rani? Semuanya, Halo. perkenalkan, Bumi, asal Sukabumi, kerja di Tangerang Cikokol. Halo Rani, jauh juga ya dari Sukabumi. Oke, thank you Rani. Iya, Oke, selanjutnya ada Rizky Fahru. Halo Rizky. Boleh dipin dulu sih Rizky. Halo Rizky. Itu si bagus ngecek apa tuh? Halo Rizky. Udah lah nggak usah. Udah lah nggak usah. Dah, oke. Tepuk tangan dulu dong. Aku punya tepuk tangan. Bagus banget. Oke, terus tadi baru perkenalan yang ada di dalam Zoom. Sekarang perkenalan yang secara onsite seru kalian. Oh, oke, ini kameranya di spotlight. Iya, oke, boleh dah. Spotlight. Oke deh. Oke. Langsung mundur dia. Oke, dan yang paling belakang. Belakang siapa? Cewek tuh cowok. Mana sih cewek? Bukan ya, scan 4-nya aja. Scan 4 aja. Oh, dari ini aja kali ya, begini ke depan. Gitu ya? Oke, nih. Iya, bener deh. Aku dulu. Kenalan. Boleh berdiri? Berdiri di tempat aja. Boleh berdiri di tempat. Berdiri aja, berdiri. Kalau apa saya? Ikut Nihan, sekali lagi ngomong.
Kalau gitu udah Nama saya Aul Arifin Silakan Sangka, di Pangkal Arya, asal sekolah Mutia Magelang. Tentang bahaya dari pondok pesantren Tebuirang dicoba. Iya, biar yang di Zoom bisa ngeliat. Selamat pagi. Tenang aja, keren. Sebelumnya perkenalkan, saya Syakira Aulia. Kalian semua bisa panggil saya dengan Syakira. Saya merupakan lulusan dari SMK Negeri 1 Baratangka. Saya di depan pengadilan agama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Purwasari. Saya lulusan dari Sekolah SMK Nusantara 2 di Kabupaten Tangerang. Ini ke sini dia. Iya, betul. Nah, ya. Nama saya Fazli Yakinan, bisa dipanggil Katri. Saya lulusan Pondok Pesantren Darussalam Boris. Oh, di Boris. Berarti kamu jadi keluarga Boris dong. Nice. Juga perkenalan. Nama saya Ahmad Nusrowi. Bisa dipanggil kita. Terus ya. Tahu ya. Bukan sama kami, Pak. Sekolah dari sampai calon kita dulu. Excellent, Pak. Tendi ya? Iya. Nanti ke sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Gusti Palepi. Gusti Palepi, ya. Sekolah ya saya Bandung. Nanti kalau kita maaf ya, itu waktu 1 bulan. Halo semua, nama saya Immanuel, bukan dipanggil Immanuel. Ya, Noel. Asal sekolah dari Bandung. Yang mana? Tentang Kabupaten ya. jauh. Ke depan mikir. Mana nih, Boy? Ini baca putih. Baca putih dong. Perkenalkan, nama saya Sulan Gairo, biasa dipanggil Sultan Kecamatan. Dari sekolah Dari sekolah SMK Teknik 7. sampai 7. SMK Teknik 7 Tangerang. Oh, itu teknik 7. Sepatunya mahal tuh. Halo, nama saya Farid Alhamdulillah. Yang jelas. Farid. Oh, Farid. Yang selalu baca Tengka Fitra ya? Enggak. Assalamualaikum, saya Oke, Farid. Terus lanjut. Udahan ya? Belum dia. Dua lagi tapi. Satu lagi siapa? Hingga dia. Iya, kan mahasiswa. Awal lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Rafael Putra. Saya dari SMK Plus Asada 2. Siapa? Rafael Putra. Oh, Rafael. Oke. Rafael. Ada Rafael, ada Rafaelian. Oke, sebelum kita move ke nanti cuplis ya. Yang jelasin. LF. Hah? Belum datang. Oke, sebelum nanti kita ada sharing tentang kegiatan kita selama perkuliahan Bisgen, Kak Fitra ada rules di kelasnya Kak Fitra. Oke? Oke. Yang pertama terkait kehadiran. Ya,
tentang kehadiran. Artinya apa? Artinya kalian ini sudah memiliki jadwal di 8.50, benar? Benar ya, di 8.50 ya. Berarti setidaknya kalian sebelum 8.50 sudah hadir di Blue Ocean. Oke? Atau di maksimal sampai di jam 9. Untuk apa? Untuk absensi. Misalnya di sini di 8.50 kalian mau sebelum 8.50 kalian mau sarapan dulu, mau buka apa? Buka materi atau lain-lainnya itu juga boleh. Tapi 8.50 sudah harus ada di kelas Kapitra. Sebenarnya nggak hanya kelas di Kapitra aja, tapi di semua kelas kalian harus terapkan itu sudah datang, sudah absen. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di kelas Kapitra, selama Kapitra sedang menjelaskan, terus sedang sharing, sedang diskusi dan lain-lain, tidak diperbolehkan untuk kalian yang pertama asik sendiri, ya. Kedua ngobrol, ketiga ngedistract, keempat adalah main handphone. Ya, contoh simpelnya, misalnya Arul lagi ngobrol nih sama geng-gengnya. Terus gengnya lagi pada sibuk main handphone, terus yang geng dua orangnya lagi pada ngomongin orang, lagi gosipin yang lain, pasti Arul sakit hati dong. Ya, sebel nggak? Kok mereka bisa sendiri, padahal gue lagi mau ngobrolin tentang si Ani, lagi mau ngobrol ini, gitu. Ya sama kayak misalnya Farid lagi ngobrol nih di sini, lagi jelasin tentang apa-apa, tapi yang lain pada sibuk main handphone, terus ngobrol atau apa, sebel nggak? Sebel ya, kayak gitu. Terus sama dengan Kapitra juga, Kapitra lagi asik menjelaskan, tapi kalian distract dan lain-lain. If kalian seperti itu, maka kalian akan mendapatkan nilai minus poin. Ya, semisal Kapitra sudah kasih nilai kamu 80, tapi kamu seperti itu, Kapitra punya asdos yang bisa merekap kegiatan-kegiatan kalian, tingkahnya kalian, attitude-nya kalian, maka itu kalian akan direkap sehingga per pertemuan seperti itu akan di minus 3. Kecil, tapi ingat 3 kali 14 ada berapa? Berapa sih 3 kali 14? 42 ya? Kalian dapat nilai 80. Tapi kalian setiap pertemuan seperti itu, berarti kalian akan dikurangi 42. Berarti nilai kalian berapa? 40 sekian. Benar ya? Kayak gitu. Maka kalian harus menjaga seperti itu. Terus, yang itu berapa tadi? 2 ya? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya hampir sama kayak nomor 1 tentang kehadiran. Berarti Kapitra di sini punya data ada berarti ada 14 orang yang kuliahnya reguler. Ya. Berarti sama seperti kayak Tamamudin, Dini, Ramadan, Miftahudin, Pritzi, itu Sinuel. Tangguh, Fajri, Okta, Yunita, Farelian, Muhammad Rizky Adam, Windur, Gusti, dan Rizka Adelia. Itu berarti kalian berusaha untuk bisa absen atau mengikuti kelas secara langsung di Blue Ocean. Yang untuk kelas reguler, Kapitra sudah memiliki data dan sudah ada absensi. Terus yang di PK2 atau kelas PK2 atau kelas paket atau apa, berarti kalian wajib mengikuti kelas melalui Zoom. Tapi kalau misal kalian lagi ada shiftnya siang atau shiftnya malam, terus kalian mau datang ke dalam Blue Ocean ini, itu juga boleh. Justru itu menjadi nilai plus untuk kalian. Ya, terus saat di absensi, untuk yang di Zoom nih ya, saat di absensi itu wajib yang namanya open camera. No need untuk open mic, tapi open kamera. Ya, so yang sebagai asdos dan juga dosen akan tahu, oh yang namanya
Erilika Suhara, itu tandanya dia lagi sedang bekerja. Ya, bekerja, terus nggak bisa datang ke sini. Terus kalau misalnya kerjanya siang di jam 11, jam 12, menurut Kapitra, in my humble opinion, itu bisa banget yang namanya datang dulu ke kampus dan izin berangkat kerja. Ya, itu bahkan akan menjadi nilai plus untuk kalian. Tadi kan Kapitra ada menerapkan nilai minus, berarti ada dong nilai plus, kayak gitu. Berarti kayak misalnya Steven dia aktif banget, suka nanya, suka jawab, suka apa. Tapi bukan menjawab yang menyeleneh, tapi menjawab yang sesuai ditanya. Berarti itu dia punya nilai plus, kayak gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, tadi ada 3. Yang keempat, Kapitra bukan lagi galak, ya. Berarti yang keempat, berarti setiap kalian masing-masing berusaha untuk bisa enjoy di kelas, ya, terus bisa ciptakan suasana yang harmonis, bisa yang sejahtera, yang happy, yang enjoy dan lain-lain. Bisa sambil bercanda, kalau memang lagi waktunya bercanda. Kita kemarin ini suka bercanda, suka ngelawak, yang ngelawak pada waktunya, kayak gitu, ya. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Kak. Masih lemes, bisa nggak? Bisa. Oke, selanjutnya di sini dari Kapitra, belum masuk ke dalam materi. Nanti kalian wajib untuk bisa masuk ke enroll eduklas. Kode eduklasnya ya. Tadi katanya siapa ya? Putri Nurlestari atau siapa gitu ya? Tadi ada WA Kapitra katanya nggak bisa. Bukan, si Dimas Rizky itu bilang katanya kode enrollnya nggak bisa. Itu nanti coba cek lagi ya sama asesor Kapitra. Nanti ada informasi tentang Learning Factory, ya, Learning Factory sama Kanuko dan Cuplis, sama ada tentang kegiatan himpunan Bisgen, ya Steven ya. Jadi nanti sama Steven yang akan sharing-sharing juga tentang himpunan Bisgen tersebut, kayak gitu. Nah, tunggu ya. Kanuko udah siap belum? Oke, tentang Learning Factory bisa dipahami sama ya boleh sama Kanuka ya. Kayaknya ada di sini. Mana sih Cek Madani? Oke, good morning everyone. Semangat? Semangat. Oke, jadi kalau kemarin Kanuko udah sharing hari Jumat ketemu Kanuko lagi, tapi sekarang ketemunya sama Kak Fitra ya, karena ada perubahan jadwal juga dikarenakan hal-hal tertentu. Kemudian jadi hari sini Kanuko mau umumin dulu ya, hari Senin jadwal kelasnya apa? Richard. Ya, hari Selasa kelasnya Prof. WR. Hari Rabu kelasnya Mamoy. Hari Kamis kelasnya Bang Adam dan Kanuko. Dan hari Jumat kelasnya Kak Fitra dan Budwi. Seperti itu. Oke ya. Nah, untuk problem yang misalkan di absensinya nggak ada kayak gitu, tolong di-share ke STF-nya. Bukan ke STF ya, apa ya? Jadwalnya itu ya. Yang jadwal semester ini. Ya, share di grup atau share ke asdosnya. Jadi nanti Kanuko akan follow up perihal absensinya kayak tadi Bagus Darmawan, kemudian Hasan ya kemarin ya. Hasannya ada nggak sih? Oh lagi nggak ada, ya seperti itu. Oke, jadi kalau ada problem-problem tolong diobrolin. Nah hari ini Kanuko mau sharing perihal Learning Factory. Ada yang tahu Learning Factory apa? Ini sama sekali nggak ada. Oh iya. Apa sakit? Felix. Halo Felix. Oke, Learning Factory itu rangkaian kegiatan yang ada di digital yang pastinya berkaitan dengan mitra juga. Ada PT Tesindo, C Sejahtera Indonesia, AII, dan juga ada Pandawa.
Dan juga sebenarnya ada PT Infas yang berkaitan dengan UMR. Nah, untuk semester ini kita lagi opening dengan PIC-nya ada Kak Cuklis dan juga PIC dari masing-masing Learning Factory. Jadi kalian simak di mana Learning Factory ini akan dijalankan minimal 8 kali pertemuan dan yang paling banyak itu 2 bulan. Ya, 2 bulan itu berarti 8 minggu di Wearmart maupun di Casindo Kopi Chai kayak gitu. Nah, nanti Learning Factory ini gimana Kak? Akan dapat sertifikat dan juga pastinya untuk penilaian kelas kalian semester ini kayak gitu. Jadi jangan takut kok nilainya kayak gini padahal udah ikut Learning Factory kayak gitu. Nggak mungkin, yang udah Learning Factory pasti nilainya akan kita up jika memang misalnya nanti dari UTS, UAS maupun TM-nya berkurang kayak gitu. Nah, Learning Factory ini dijalankan mungkin untuk yang reguler aja ya. Kalau yang PK2 atau yang bekerja kan agak nggak mungkin. Ya, jadi untuk yang PK2 sifatnya tidak wajib, yang reguler fardu ain. Kayak gitu ya. Oke, jadi nanti Kak Cuplis dan tim akan memperkenalkan Learning Factory-nya ada apa aja yang di open dan berapa lama. Terus juga nanti ada formnya yang Kak Cuplis ya, itu tolong kalian isi dan kalian akan jalani sesuai dengan ketentuan masing-masing Learning Factory yang dijelaskan. Oke, jadi tolong kalian simak dan sambil nanti di-share ya Kak Cuplis ya di grupnya semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ke Kak Cuplis yang langsung. Oke? Ya, lanjut Kak Cuplis. Yang LF bisa maju semua kakak-kakak. Ayo, yang kakak-kakak yang jadi BS-nya tolong maju ya. Maaf ya. Maaf nih ya. Maaf nih ya. Oh. Maksudnya lu bikin. Ya. Mana siapkan aja mau masuk. Ayo kakak-kakak yang manis, pahit, asin. Kopi saya. Ramji, maju Ramji. Alvin. Ya. Jainong. Bikin per grup. Jainung, orang bener lu. Maju. Ayo terpilih ya RSP ya. Oh nanti sudah. Saya event 7. Ini Pak WR kan? Yuk, maju. Masih yuk. Kita Itu tuh dia dong. kakak-kakak bisa maju sebentar dulu Kak, perkenalkan diri dulu. Jadi oke, jadi di sini udah dibuka makan buka ya untuk pembukaan Learning Factory. Maju kalau dua. Dulu. Dorong. Hari maju. Oke, jadi terkait dengan pembukaan Learning Factory yang akan dibuka itu ada 7. Yang pertama, Ray. Apa itu Ray? Nanti akan dijelasin dengan Kak Alfri. Belajar ngomong Kak Alfri ya. Yang kedua ada Bang R. Bang R itu dia seperti bank khusus di Raharja. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Ersa dan Kak Maya. Dan yang ketiga ada Casindo. Casindo itu untuk yang sekarang akan dikenalkan untuk kopi. Pernah minum kopi nggak? Di sini? Nggak pernah. Jarang. Tapi yang belum pernah siapa? Syakir pernah belum? Hah? Oh Yusuf. Oh, ASEAN tubuh.
dari subur sampai kurus begitu kasihan. Ngopi. Dan yang keempat ada KD. Ada yang tahu KD? Kreatif design. Kreatif design itu membuka wawasan kalian untuk menjadi orang yang kreatif. Betul kan Kak Bintang? Nanti akan dijelaskan sama Kak Bintang apa itu kreatif design. Dan yang kelima ada Sesido. Sesido itu nanti akan dijelaskan oleh dua orang, yaitu Karamji dan Kaupo. Dan yang keenam itu ada URMAT. URMAT ini kita bekerja sama dengan PT Infox ya. Nanti kalian akan dijelaskan apa itu URMAT oleh Kak Mahul. Dan yang paling terakhir itu ada yang ketujuh adalah tentang perhotelan. Perhotelan itu kalian kita kerjasama dengan PT Episode. Itu dia akan langsung kita praktek di sana. Oke, jadi sebelum memasuki penjelasan per PIC-nya, jadi di sini kita akan ngasih tahu Learning Factory ini wajib fardu ain dan wajib mutlak untuk kalian yang kelas reguler. Ya, kelas reguler yang PK2 tidak diwajibkan. Tapi yang sering kesini dan memang mau bisa join, bukan betul? Oke. Jadi apa sih fungsinya kita LF itu? Yang pertama, kalian mendapatkan pengalaman kerja. Dan yang kedua, kalian mendapatkan sertifikat dari luar kampus. Oke? Yang kerja, yang misalkan yang diraih nanti akan dapat sertifikat dari PT AII namanya. Yang URMAT dapat dari PT Infal, dan yang terakhir yang Sesido dan segala macam itu dari AI juga. Dan yang terakhir ada dari PT Episode. Jadi itu bisa menjadi salah satu bekal kalian untuk kerja di luar nanti. Kalau memang searah. Tapi tujuan utamanya adalah membuka wawasan kalian dalam dunia kerja. Oke? Nah, jadi pertama dari Ray dulu deh, sini Kalpi. Coba dijelasin apa itu Ray dan pembelajarannya seperti apa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju lu. Selamat pagi semua. Jadi perkenalkan, nama gue Alfri Adi Wijaya, dipanggil Alfri. Jadi gue selaku tim Ray. Nah, jadi Ray itu adalah renewable energy kepanjangannya. Jadi kita bergerak itu di solar panel. Ada yang udah tahu nggak solar panel? Ada, nah jadi solar panel itu yang ada di lantai 4. Ada yang udah pernah ke lantai 4 gedung itu? Masa ngomong? Oke, jadi solar panel itu dia yang nangkap matahari. Oke, sebenarnya jadi solar panel itu yang nangkap sinar matahari menjadi listrik, gitu ya. Jadi dia mengubah sinar matahari itu menjadi listrik agar bisa nyala nih kayak gini. Ini salah satu ruangan yang pakai solar panel. Kalau mau tahu. Jadi di Ray nanti kalian juga pasti ada materi-materi yang akan kalian pelajari. Salah satunya itu kayak memahami konsep dasar PLTS dan komponen sistem surya. Terus ada juga mempelajari
Terus ada juga mempelajari instalasi dan konfigurasi sistem PLTS. Terus ada juga pemahaman model bisnis yang terbarukan. Jadi kalian tuh nggak hanya belajar sekedar materi doang, kalian juga pasti bakalan praktek untuk pengusahaan dan juga praktek untuk bisnisnya. Oke, jadi di sini Muklis yang juga menjadi PAC dari Ray dengan itu ya. Jadi kenapa Kak Alvin jelasin, karena posisinya biar Kak Alvin belajar maju juga. Kalian juga di sini bukan semata-mata untuk ketawain si Alfi, tapi ada saat kalian menjadi bagian dari Alfi untuk menjelaskan sesuatu. Entah itu di luar, entah itu di sini. Jadi belajar untuk maju ke depan itu sangat penting juga. Dan kalau emang Alfi-nya bisa kayak gini kan ada kemajuan juga. Oke, nah sekarang Bukes jelasin cara detail. Untuk dari Ray ini kita akan masuk ke kelas kalian selama 1 bulan ke depan. Itu berarti sampai bulan Oktober, akhir Oktober akan masuk ke kelas kalian, dan semua LF juga pun di sini akan masuk ke kelas kalian untuk memberikan secara materi. Dan itu dimulai dari jam 10 sampai jam 11. Nanti kondisional dari materi kelas masing-masing ya. Nanti diatur sama asdosnya masing-masing sendiri. Nah, di sini juga kalau kalian yang dari biskin 2, 3, dan 1 udah mempelajari Ray ini, ada satu tambahan lagi yang akan kalian dapetin, yaitu tentang model bisnis dari energi terbarukan. Model bisnisnya itu secara kompleks dan kalian bisa memakai untuk produk-produk kalian ataupun mau bisnis kalian yang sendiri. Nah, di sini juga kalau kalian pengen tahu keseruan dari Ray, itu kalian bisa scan barcode di bawah ini, atau nanti mungkin kasih link slide-nya untuk kalian bisa keseruannya dari Ray ini. Kita pernah ngerjain solar panel di daerah BSD, itu 1 rumah, dan itu profitnya bisa, skema bisnisnya itu lumayan, itu bisa dapat sekitar 12 jutaan. Skalanya kecil tapi pengalaman ya. Kalian pernah berhadapan langsung sama customer belum? Untuk yang bisnis 4 belum pernah kan? Kalian biasanya main-main sama teman-teman, nongkrong sana di sini, ya kan? Tapi belum pernah ngerasain namanya dunia kerja ataupun pengalaman kalian bisnis. Ngobrol, main, nongkrong boleh, tapi jangan lupakan masa depan. Oke? Yang terakhir lanjut ya. Itu ada Bang UR, itu akan dijelaskan oleh Kamaya dan KR. Bangkur. Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya aku mau perkenalkan, nama aku Elsa Tasya, kalian bisa panggil Elsa. Nama aku Mami Febianti, bisa dipanggil Maya. Nah, kita juga ada member baru di Bang UR. Oke. Halo semuanya, kenalkan aku Iren. Nah, kalian kan bisa lihat sendiri nih di poster ini. Kalau kalian mau ikut di learning factory-nya Bang UR, kita akan dipelajari tentang mengelola Bang UR. Jadi nanti kita ada yang 8 pertemuan sama kayak yang lain untuk terjun langsung praktek ke lapangan untuk mengelola Bang UR. Nah,
di pertemuan kelas keduanya juga nanti kita akan membahas skill bisnis digital lewat Bank UR. Kira-kira kalian menarik nggak untuk ikut? Tertarik. Iya, tertarik nggak untuk ikut latihan Victory Bank UR? Tarik lama. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa scan barcode di sebelah sini. Sebelah sini itu ada scoop-nya tentang Bank UR. Yang sebelah sini untuk experience-nya. Jadi kalau kalian udah ikut di Learning Factory-nya Bank UR, kalian bisa kasih keluh kesah kalian di dalam sini. Baca-baca komen. Biasanya kita banyak yang komen di situ buat ngasih apa namanya rating gimana sih di Bank UR itu. Iya, Bank UR juga bekerja sama BNI dan mitra-mitra lainnya. Jadi kalau kalian join ke Bank UR juga nanti akan mendapatkan sertifikat seperti kalian join ke Learning Factory lainnya. Aku lanjut ke Siro. Ini bisa pakai video lagi sih. Bisa pakai video lain. Siapa video? Oh, Sido. Iya, udah Stefan. Ada Singo. Soal slide ini. Halo, selamat pagi. Halo Say. Biasa. Halo Say. Kurang semangat nih. Halo Say. Biasa. Perkenalkan nama kakak Hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada semua nama kakak di situ. Nah, kok nggak ketawa sih? Aduh. Padahal udah nyiapin dari subuh. Oke, di sini Kak Hari dan tim dari tim Sesindo. Coba dong perkenalkan satu persatu nih. Dari siapa nih namanya nih? Oke, nama gua, akhirnya gua aja ya. Nama gua Syahrul Warif Wahid, biasa dipanggil Opung. Yoi. Perkenalkan nama gua Wahyu. Biasa dipanggil Kak Wahyu sih. Tahu dah. Wahyu, kenapa? Perkenalkan nama saya Ramzi, biasa dipanggil Super. apa aja yang penting soka. Oke, jadi kita bertiga ini dari Sesindo. Udah tahu belum Sesindo apa? Bimbing lu, kagak tahu. Bohong banget. Oke, akan kita ya. Jadi Sesindo itu Seni Sejahtera Indonesia. Kita bergerak di bidang akrilik. Nggak cuma akrilik sih, ada 3D printing sama 3D laser. Nah, jadi di Learning Factory ini kita akan mempelajari, memahami ilmu dasar sensi. Yang pertama, sama belajar praktek sensinya. Udah pernah lihat belum mesin sensi itu kayak apa? Masa iya belum? Oke, nanti kita bakal belajar di tahun ini ya, dari ilmu dasar menggunakan sensi sampai ke proses prakteknya. Dan yang kedua ada laser, 3D laser. 3D laser kayak gini. Udah pernah belum? Belum juga. Nanti kita juga akan belajar juga ya yang 3D laser sama 3D printing juga. Semua ini akan menyangkut sama desain. Pernah suka desain nggak? Jangan bilang enggak ya, Depan. Kan udah pernah edit di Canva belum di Canva? Saya Canva belum. Buset Canva gue belum. Nah nanti akan belajar dari Canva ya. Cuman kita nanti akan naik step dikit ya. Kita belajar pakai Adobe Illustrator. Terus Canva juga akan ke bawah. Cuman di dasar aja. Sama satu lagi apa? 3D printing.
software ya. Softwarenya belum ada. Lah, pakai website ya. Nanti di review katanya pakai website. Itu juga akan menyangkut sama desain juga. Nah, tiga ini nanti kita akan belajar dari desain sampai ke prakteknya gitu. Sampai hasilnya juga gitu. Mungkin ada mau ditambahin dari kakak-kakak Sisindo? Mudah-mudahan. Nggak ada. Oke, nggak ada yang selanjutnya. Lanjutkan. Halo guys. Kenapa nama aku Aurel Madina, biasa dipanggil Halo guys. Jadi kita dari Learning Factory Wermat. Jadi di Learning Factory Wermat itu ada apa aja Kak Mau? Jelasin dong. Jadi di Learning Factory Wermat itu kita diajarin bagaimana caranya. Kalian sebelumnya pernah kan ke Indomaret kan Alfamart? Kalian tahu kan raftnya itu kayak tersusun rapi, warnanya itu benar-benar tersusun sesuai sama produk-produknya. Misalnya kita punya Pomni itu kan banyak varian rasanya. Varian rasanya walaupun varian rasanya berbeda, walaupun dia masih satu produk namanya sama, itu diatur sesuai sama nama-nama produk yang sama itu, walaupun beda variannya. Dan terus kita mengenal produk di dalam Wermat ya sebelumnya. Terus bagian minuman juga kan juga yang air mineral aja, ada yang bagian ada varian-variannya. Misalnya susu itu kan ada Cimory, ada Ultramilk. Walaupun mereka berdua beda namanya, tetap itu namanya susu, kita digabungin jadi satu. Misalnya Cimory itu ada 5 varian dan Ultramilk itu ada 5 varian, kita gabung jadi satu di dalam rak kulkasnya itu. Terus mengenal sistem pos Wermat itu ada apa aja ya Mama Om? Ini mengenal sistem POS Wermat. Mengenal sistem POS Wermat itu kita ada yang namanya komputer. Nah, komputer itu misalnya kita ada pesen barang dari kita ada bidang pesen barang itu sama dengan PT Invoice. Jadi kita sebelumnya kita pesen barang dari PT Invoice. Ini ke Iwan ini. Nah, barangnya lagi Pak. Ada 5 yang namanya 5 barang itu berbeda-beda. Di 5 barang itu kita ikut ke dalam si komputernya itu, di sistemnya itu. Jadi karena kalau misalnya kita nggak ikut nanti setiap mau pembelian itu kita nggak bisa namanya di scan kayak gitu. Terus misalnya ada sistem 5 kita ikut ke sistem itu harus 5, nggak boleh 6. Jadi dia betul gitu. Terus di posnya ini kita diajarin gimana caranya
mengatur keuangan pemasukan dan pengeluaran itu harus balance. Kalau misalnya nggak balance, kita mau nggak mau harus cari solusinya bagaimana harus balance. Bisa dipahami nggak? Ada yang mau nanya? Pak, nanti gue play video bisa kan? Play video bisa kan? Kalau kalian Play video. langsung kita Ada situ nanti, ada link, ada linknya gue bawa link. siap. Gua kasih. Thank you. Yuk. Next slide. Tapi cai. Halo guys. Nama aku Aci. Halo Ci. Udah boleh? Ya udah nomor kenalan tadi nama gua Andre. Jadi kita dari Rining Kopi Chai. Sebelumnya kalian pada tahu sih kopi chai? Saya nggak tahu sih. Tahu, itu kan udah bulik banget di sini. Pada suka kopi chai gak sih? Terus kalian tahu nggak kopi chai itu apa? Kopi chai itu basicnya dia dari biasa sih susu sama espresso, cuma kita kayak pakai kualitas premium dengan harga terjangkau juga. Terus kopi chai itu kita bakal belajar ada 4 materi, yaitu kompetensi utama dalam pengelolaan riset kayak gimana, terus kompetensi inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan software, terus juga kompetensi pemasaran dan manajemen berbagai ekosistem kayak gimana, pembayaran QA-nya, terus laporannya kayak gimana, terus etika dan sikap profesional dalam pengelolaan software. Gue matiin. For information juga ada barista baru kita juga di sini. Gimana? Baru berapa kali di kopi chai? Diriku. Kalau menurut baru 3 hari join kopi chai dan itu udah diajarin banyak banget, udah buat maca, tapi yang baru gak bisa buat kopi kamalan. Itu espresso gimana? Sebelum Espresso udah lumayan. dan tahapannya dari apa aja nih? Nah, makanya. Iya. Kayak misalkan grand size-nya berapa, kayak medium, aser atau apanya, terus takarannya berapa gram si kopinya. Oh, itu belum diajarin. Udah ya? Udah, pokoknya cuman kira belum maksi banget ya. Ya pokoknya nanti kita belajar tentang apa sih bitsnya dari Arabica, tahu Robusta, terus juga takaran gramnya berapa. Kita kayaknya semua di coffee shop itu pakainya 18 gram atau 18,5 gram gitu. Di sini ada yang pengalaman dari 1 juta nggak? Kira-kira? Atau gananya nggak apa-apa. Boleh tuh jadi di kopi chai. Nanti kita belajar bareng-bareng dengan kopi. Terus sharing ilmunya juga gimana kopi yang lain. Terus pokoknya banyak deh keseruan-keseruan di kopi chai. Terus juga bukan hanya kopi chai aja, banyak ilmunya juga. Terus kalian kalau mau join terus ada menu baru boleh juga dimasukin punya ilmu apapun itu bisa. Jadi dan gitu aja. Thank you. Ada yang mau nanya dia? Ada yang nanya nggak kira-kira? Tentang menu-menunya atau gimana? Kalau misalkan mau lihat detailnya ada di scan barcode ini ya. Yang itu ada baca. Ayo, saya kan mau nanya apa sih? Slot untuk masuk ke kopi cek banyak ya? Banyak banget. 10 nyampe ya? Ya, sampai buat kamu mah. Kamu nggak Ya, terbang. jangan lupa ini ya. Kopi chai. Ada lagi nggak? Tahu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syafi Mulia. Izin bertanya kan untuk reseller itu apa kan? Panggil sellernya dari kopi itu sendiri dia adalah Cappuccino. Cappuccino itu basicnya dia espresso sama susu, cuman dia
kalau misalkan mau manis-manis gitu kayak aku gitu. Oke, pilihan toppingnya itu ada karamel sama black. Terus untuk toppingnya juga ada di matcha sama choco chip. Paling terkenal sih choco chip gitu. Oke kan, sama. Iya. Yang di skin pan aja bilang udah punya pacar atau belum gitu. Kalau nggak ada lanjut. Oke, gitu aja dari tim Kopi Chai. Thank you. Siapa yang naruh gua? Kade. Halo semuanya, kenalkan sini nama aku adalah Bintang. Nama saya Rifat Syauki. Kalau aku selaku PIC Live Design dan menerima teman. Bakal di KD. Oke, jabatannya harus ada tesnya. PIC ya. Kalau di sini kita akan mempelajari tentang basic design seperti misalnya ada yang pernah pakai Adobe nggak? Nah, harus apa dulu ya? Ya. Kalau di sini kita akan pelajari desain dari Photoshop, seperti misalnya di desain di bawah ini. Nanti kita akan membuka bedah dari awal. Jadi gimana cara kita membuat dari gambar-gambar menjadi desain-desain di bawah. Dan juga sampai juga. Di mana? Yang di yang ini ya. Logonya. Ya. Loading ya. Loading ya. Boleh. Titik. Pasti kan tetap kuliah dong. Selain mempelajari juga kita kan di sini belajar video editing sih. Dan kalau di sini kita kayaknya CapCut. Seperti ya. Wah, yang berpengalaman sebagai dosen. Ya, turun download tadi di ya. Kalau misalnya kalian mau lihat videonya bisa diketik aja di TikTok aku. Cek di dulu. Jadi kalau kalian mau lihat slide-nya itu udah dikirim ke sama Kak Fitra ya di grup masing-masing. Lihat aja di grup Biscuit itu ada slide perkenalan dan tentang prom juga. Ya. Kalau misalnya kalian mau lihat videonya bisa langsung klik aja video yang di sini. Nanti bakalan direct langsung ke videonya. Dan juga kalian ini termasuk lain dari Universitas Maharja yang sudah berjalan dari Februari 2024 sih. Kurang lebih berarti udah sekitar 1,5 tahun aku megang tinggi Universitas Maharja. Dan juga kan selain megang desain digital juga kita megang desain print seperti yang lagi dipakai Kalipat sekarang. Kalau saya di sini buat kartu mahasiswa. Ada yang ada berapa dapat belum? Ada Bagi miskin berapa? Bagi miskin 4 yang belum ngasih foto mungkin belum dapat kan minta. Dapat ya. Iya. Fungsinya apa aja tuh? Kalau fungsi yang dibayar itu kerja sama dengan Bank BNI. Jadi nanti ini bisa buat etol dan tes juga. Dan kelebihannya mungkin itu aja sih. Kelebihannya jadi kalian bisa pakai buat bayar parkir atau misalnya kalian bisa bayar buat Indomaret gitu. Ya benar. Dan juga dengan lewat dengan QR di belakang kalian bisa ajak teman kalian untuk masuk ke saja. Dan benefit dari kalian itu kalian bakal dapat uang dari kalian ajak teman kalian buat daftar di sini.
Kalau boleh 100 ya. Kalau benefit yang ini nih, kalau misalnya teman kamu masuk raja lewat Jarvat, kalau yang reguler masuk reguler itu bisa dapat 500.000 buat kalian sendiri. Kalau buat yang kelas paket mungkin 2,5 gitu. Gitu dulu aja. Ya mungkin cukup sekian. Mungkin ada yang mau bertanya dengan dari creative design? Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak. Ada yang mau bertanya? Kalau udah, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Apa? Absen itu pakai aplikasi. Ini khusus untuk sebagai tanda kalian menjadi mahasiswa dan bisa menjadi pembayaran cashless. Tanya ke Kang Ul, dia tanya saya. Nggak bisa Kak. Nggak bisa kalau Oke, ada yang mau nanya? Oke, apa? Kan gue bikin 3 ya udah LF, maksudnya ikut lagi kan? Wajib atau Oke, diperjelas lagi ya. Live-nya kemana? Dulu. Mau lanjut lagi? Ya. Kan gue bikin 3 udah LF, juga Herman, Ya. dan selesai. Maksudnya itu untuk bikin 4 aja kan? Atau bikin 3 juga. Wajib. Jadi untuk semuanya bukan Herman doang. Oke. Jadi udah diperjelas tadi di awal, semuanya wajib mengikuti. Semuanya udah jelas. Fardu ain, fardu mutlak. Jadi nggak boleh ada yang nggak ikut. Ini termasuk penilaian kalian untuk di semester sekarang, ganjil. Oke? Ya, boleh. Yang udah LF di kita jangannya kapan? Sertif apa dulu nih? Kan gue kemarin Herman. Mungkin kalau untuk itu bisa tanyakan ke Kak Uul nanti setelah itu. Ini kan ngebahas yang akan datang. Kalau yang udah itu bisa ditanyakan lagi ke Kak Uul kapan sertifikatnya. Oke? Ya. Tadi ada peraturan. Ya. Itu maksudnya siaran ketentuan untuk ikut itu dia. Maksudnya maksudnya kan dipilih mungkin ya beberapa orang kan, atau gimana? Maksudnya untuk menjadi salah satu di bagian itu syaratnya bagaimana? Oke, untuk itu nanti akan dijelasin sama Kak Fitra selaku PIC dari perwakilan. Tapi untuk kuotanya nanti setelah semuanya udah jelasin. Oke. Jadi mungkin ulangin lagi, semuanya wajib atau fardu ain. Mau biskin 1, 2, dan 3, khususnya 4. Harus mengikuti 1 orang, 1 learning factory. Boleh milih, tapi 1 aja. 1 orang, 1 LM. Oke? Kalau udah, Mublis mau serahkan ke Kak Fitra selaku PIC dari perwakilan. Waktu tempat dipersilakan, Kak. Benar. Oke. Kita ada sharing juga nih dari Bisken 3 terkait sertifikat kan.
Nah, nanti tadi udah coba sharing sama PSI-PSI-nya mereka, nanti mereka akan dikasihnya dalam bentuk insentif ya. Gitu. Jadi sekalian, jadi yang miskin 3 dapat yang semester lalu sama yang semester ini juga untuk yang insentifnya gitu kan. Jadi dapat 2 sertifikat. Terus tadi selain yang LF ini, Learning Factory ini kita juga ada Learning Factory aja apa? Goals-nya Kak Fitra. Oke. Untuk Learning Factory ini dari bisnis digital Universitas Raharja bekerja sama dengan hotel episode. Ada yang tahu hotel episode di mana? Serpong, benar, gitu kan. Nah, kebetulan general manajernya juga seorang mahasiswa semester akhir, dikit lagi skripsi, itu adalah Pak Victor. Boleh saya halo dulu, Pak Victor ada nggak di Zoom? Itu saya screenshot. Sorry, Pak. Oke, sambil berjalan, saya halo dari Pak Victor. Nggak ada ya? Tadi ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Itu via apa? Firyawan. Victor. Iya, itu dia. Pak Victor. Kalau misalnya masih belum bisa open mic juga nggak apa-apa. Nanti tunggu dari beliau untuk ready. Jadi Pak Victor ini General Manager udah menjalani kuliah, dikit lagi udah mau skripsi, jadi yang Bisgen 1 juga dikit lagi ya. Beliau juga Bisgen 1 bareng semua kakak ini. Dikit lagi di semester depan mereka skripsi, benar gak sih? Semester depan skripsi. Ya kan, yang semester depan mereka akan menjalani skripsi kayak gitu. Nah, semester lalu Learning Factory ke episode itu ada 5 orang. Salah satunya Akil ya. Oke. Sebelum Kak Fitra sharing juga syarat atau rules-nya di LF episode, boleh dong sharing dulu Syakil di sini gitu. Mau tangan dulu dong. Jadi kita bisa kasih experience sebenarnya. Ini ada Pak Victor, tunggu. Akil, boleh? Halo Pak Victor. Hai, hai Mbak Fit, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak Victor. Pak Victor, izin sesuai dalam pembicaraan nanti tanggal 29 sampai 1 minggu, Senin sampai Jumat nanti ada yang LFD di hotel episode ya Pak Victor ya. Jadi boleh bisa kasih pesan-kesan buat mahasiswanya nanti Pak Victor. Hotel saya terbuka untuk para mahasiswa yang ingin belajar dengan industri, mengenal industri seperti apa, silakan dengan senang hati untuk berbagi. Oke, luar biasa. Kemarin Pak Victor hotelnya lagi dapat award ini ya, International Bed Cover ya, kalau nggak salah. Ya, kita menjadi hotel terbaik di Indonesia dan juga kita pernah menjadi hotel terbaik juga di Banten yang fokus untuk mengusung budaya Baduy dan peranakan. Jadi banyak award sih yang kita dapatkan selama 4 tahun ini. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Baik, ada lagi Pak Victor? Ya, kami tunggu dengan senang hati untuk bisa publik. Saya juga mahasiswa dan saya juga adalah pimpinan perusahaan. Jadi senang bisa berkolaborasi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Victor. Tangan dulu dong. Nah, tadi udah opening dari Pak Victor. Terus boleh dari Syakil, boleh maju dulu dong ke sini Syakil. Tepuk tangan dulu dong untuk Syakil. Syakil ini luar biasa. Ya, di sekian 3 waktu dia LF di episode dulu Syakil tuh ini bukan lagi ini body shaming ya, bukan ya. Tapi Syakil itu dulu berat badannya lumayan lebih besar dari ini, cukup besar ya Syakil ya. Terus dia ikut kegiatan di luar yaitu boxing
sampai kalau lagi LF temenin temen-temennya LF di Wehrmacht atau di LIC itu, dia tuh sampai bawa bando yang begini-gini tuh yang taruh di sini di kepala, ada nggak sih? Bola yang di kepala itu gitu kan, dia sampai latihan terus-terusan kayak gitu karena kan konsistensinya lihat tapi kalau lihat di Instagram, di WhatsApp-nya Syakil di story panjang story-nya dia sampai dia akhirnya mengikuti lomba ya, kompetisi kayak gitu, pernah ikut kompetisi dan lain-lain. Sangat luar biasa sampai pada akhirnya berbentuklah seperti ini gitu. Nah, selain tentang boxing, nah untuk LF episode gimana sih perasaannya? Cerita pengalaman Iwa aja deh, semuanya apa? Ini pengalaman pribadi, pengalaman Syakil Getrabia, bisa dipanggil Syakil dari Miskin 3, dan di sini saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika di episode di mana ya? Jadi pas hari pertama saya gimana sih? Pas hari pertama dan kedua itu saya jadi housekeeper. Bukan keeper itu ya, jadi semacam kayak ngebantu pekerja aslinya itu buat cover lah, ibaratnya nge-backup. Nah, jadi kita tuh di situ ditugasin buat bantu dia. Ya, itu tuh tugasnya semacam beresin kasur, beresin kamar. Pokoknya beresin kamar. Semuanya harus rapi. Dan di hari ketiga dan 4 kita ke ruangan kitchen. Ya, di situ sebenarnya udah lumayan santai lah secara jujur aja dibanding yang housekeeper, karena di situ ya cuma ngikutin arahan, ya ibaratnya kita nggak kerja lah, karena kan kalau kitchen kan urusan mereka lah, kalau kita ikut kan takut nanti ada apa. Nah, jadi ya pengalaman seperti itu juga. Jujur ya senang banget karena bisa ada pengalaman baru, apalagi udah tahu lah lingkungan dunia kerja di hotel itu gimana gitu loh, walaupun cuma beberapa. Oke, nah ini cerita dari kalau kita ya, mana kalau kitanya? Mana suruh kita? Oh iya. Jadi waktu itu kita juga ikut. Ini 2024 sekarang 2025. Nah, itu kayak gini nih. Iya, Sekarang tutor. Ya, boleh itu di luar visi ya. Ya, nah jadi kegiatan-kegiatannya kalian bisa searching nanti di Google ya, kegiatan manufacturing episode seperti apa. Kayak gitu, karena udah ada cerminnya langsung. Nah, nanti kalian yang udah LF juga bisa buat cermin di iMedicity juga kayak gitu, oke? Oke, thank you Syakil. Tepuk tangan dulu untuk Syakil. Ya, jadi sebenarnya housekeeping atau housekeeper itu bukan yang kayak pembantu atau ngebantu ya, tapi dia memiliki tugas dan kewajibannya. Bahkan housekeeping itu pun juga ada award internasionalnya. Kalau nggak salah sih kemarin Hotel Pursuit itu lagi dapat international award tentang housekeeping. Bahkan kalau misalnya nggak ada housekeeping, nggak punya keahlian, nggak punya apa, bahkan dia punya sertifikat BNSP. Kalau pembantu kan nggak mungkin punya sertifikat BNSP, bener kan ya? Kayak gitu, bahkan memiliki sertifikat BNSP untuk keahliannya dalam bidang housekeeping, kayak gitu ya. Nah, terus tadi dalam Syakil tentang kita. Nah, kenapa sih harus ada learning factory? Kenapa? Karena boleh sambil lihat gak Kak Permendikbudristek? Oke, ini dasarnya ya tentang Permendikbudristek nomor 53. Lanjut, nanti sambil dikasih tahu. Di dalamnya ada ketentuan selama 1 semester itu kalian harus memenuhi sekian jam. Ya, kalau misalnya dihitung dari kalian punya SKS ini 24 SKS atau di 20 SKS itu masih belum memenuhi kalian punya jam activity dari ketentuan si Permendikbudristek. Dari yang per semester ini
Dari SPISK 1, 2, 3 kita sudah laporkan. Dari Dewan Dosen sudah laporkan. Kalian punya jam, kalian punya nilai, kalian punya activity, kalian punya apa dan lain-lain. Itu semua sudah dilaporkan, sudah dikemas, dilaporkan ke bidangnya atau di bagian Kemendikbudnya. Jadi bukannya kayak misalnya, udahlah BISKEN mah simple, efektif, efisien, dan lain-lain. Tapi saking efektifnya jangan menganggap enteng, menganggap remeh. Di belakang kalian, Dewan Dosen atau Titris pun juga sudah mengemas kalian punya nilai, attitude, sikap, semuanya. Ya. Nah, di sini nih, ke bawah Kak. Enggak, ini nih, udah ini sama. Nih. Iya, itu. Di mana satu SKS setara dengan 45 jam per semester. Satu SKS setara dengan 45 jam. Sedangkan kalau misalnya kalian dapat di 24, 45 dikali 24 itu hanya ada di 1080 jam. Berdasarkan dari ketentuan kita butuh berapa jam, Kak? Iya, itu 1080. 1080 semester. Nanti kita lihat di hadir kugonya ya. Nanti kan kalian absen terus kan? Ya, misalkan kalian di kampus dari pagi, pulangnya sore, kalian jangan langsung absen pulang. Misalnya setelah selesai, sorenya aja absen pulang, kayak gitu. Nah, nanti kita counting sama semester itu, kalian sudah memenuhi 1080 jam ini, sudah atau belum? Kalau misalnya belum, ya itu berarti balik lagi ke penilaian, ya. Jadi, mesti diperhatikan kayak gitu, oke? Nah, hadir kugonya ya, jangan lupa absen. sama satu semester. Sama satu semester, 1080 jam. Gitu kan. Gitu ya. Oke. Terus setiap LF kalau misalnya LF yang di kampus itu dia periodenya berapa minggu? 4 minggu ya. Ya 4 minggu. Tapi kalau misalnya learning factory di hotel episode itu hanya di 1 minggu. Jadi dimulai dari 29 September sampai di 7 Oktober ya, kalau nggak salah di 7 Oktober, per 1 minggu. Nah, itu 5 orang. 5 orang pertama. Nanti 5 orang kedua di minggu selanjutnya. Itu juga di 1 minggu. Nah, setelah itu nanti kalian cuma tinggal buat laporan dan lain-lain. Ini hanya ada dibuka 10 orang tapi dibagi 2. Paham nggak? Iya, jadi per minggu tuh hanya 5 orang. Gitu, 5 orangnya berbeda. Misalnya sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di minggu depan 1, 2, 3, 4, 5. Beda-beda orang. Gitu. Kita kasih kesempatan. Nah, misalnya di sini kalian belum kebagian. Berarti itu akan ikut di next batch-nya. Oke? Oke. Nah, kalau ada yang mau tanya lagi, bisa tanya lagi sama Kak Cuplis. Udah, Kak? Udah. Oke. Terakhir tentang pembagian kuota learning factory. Oke. Tadi ada yang nanya boleh banyak atau enggak. Jadi semua orang learning factory itu kita batasin di 6 sampai 7 orang saja. Yang kecuali per hotelan dia 10 orang. Yang dimana dibagi menjadi 2 batch. Oke, jadi 5 sama 5. Nah, sekarang kalian ambil HP kalian, ambil HP di grup kalian udah ada chat tentang learning factory kan? Ada nggak? Udah ada. BSG 4 udah ada? Udah ada. Oke. Sekarang Muklis kasih waktu 1 menit untuk mengisi learning factory, form learning factory. Hari bisa. Rachel. Hari terakhir. Oke. Jadi kalau yang mau ke hotelan, siapa di cepat dia yang dapat. Siapa yang daftar duluan dia yang dapat. Oke. Kalau
yang milih learning factory perhotelan semuanya, nanti hari Senin Muklis akan kasih pengumuman lagi kotak mana yang sudah penuh. Oke? Yang nggak mau lihat di grup ada di sini learning factory. Tinggal scan. Dan tadi di Zoom kabarnya bilang bahwa kalau PK2 bisa nggak ikut learning factory. PK2 boleh mengikuti, cuma tidak diwajibkan. Berarti kalau kabarnya mau, paling datang ke sini setiap hari. Gitu. Bang Rizky, mana Bang Rizky? Ya. Satu orang bisanya milih satu LM aja. Udah semuanya isi? Nanti kita akan pulang lagi. Jadi misalkan nih, kuotanya udah terpenuhi semua nih. Banyak kan rata-rata pada milih perhotelan kan? Masih dong. Anggaplah perhotelan udah penuh, tapi yang daftar itu 20 orang. Berarti Muklis akan ngambil 10 orang pertama yang mendaftar. Berarti dari 11 sampai 20 itu akan Muklis panggil, akan pilih mau masuk kemana. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi sistemnya yang daftar duluan dia yang dapat. Oke? Jadi kalau kalian mau pilih perhotelan atau kebanyakan apa, nanti Muklis akan reminder di hari Senin. Apa ya? LF-nya itu nanti jadi gini, dengerin dulu. Kalau berapa lama itu selama per semester ya, per semester. Tapi dibagi lagi, misalkan nih learning factory dari Ray itu biasanya hanya sebulan. Sebulan per satu minggu satu pertemuan. Ya. Ini bisa di lobby ya. Semuanya. Tapi nanti khusus untuk Kasindo sama Sesindo, kalau Sesindo kayak semuanya. Tapi kalau misalnya Kasindo itu nanti ada pembagian lagi. Misalkan nih kalian berempat ikut, nanti timnya gengannya si Arul ikut juga. Nanti itu akan dibagi sama PIC-nya untuk kalian masuk kemana-mana aja. Tapi enggak semuanya. Nanti dipilih. Tapi biasanya kalau emang mau request bisa aja. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Jadi sistem learning factory kali ini itu semuanya masuk kelas. Untuk prakteknya itu di luar kelas. Oke? Di luar kelas. Berarti kalau misalkan ambil Jasindo, berarti masuk kelas tetap kalian di sini semuanya akan mendapatkan materi tentang Jasindo. Tapi untuk prakteknya itu di luar kelas. Jadi jam 1 ke atas. Itu nanti per LF-nya tadi jelasin nggak sih? Berapa pertemuan untuk enggak praktek kita? Apa kali semuanya?
8 kali semua. Itu berapa? 8 semua. Kecil. Ya udah berarti untuk kelas untuk prakteknya itu nggak sampai 2 minggu tapi intinya 8 pertemuan. Paham nggak? Tergantung kalau kalian maunya tiap hari nggak masalah tapi intinya 8 kali pertemuan. Ya. Berarti kalau misalkan kalian setiap hari 8 pertemuan berarti seminggu selesai. Tapi tergantung lagi kembali lagi ke PIC LF-nya masing-masing. Kalau dari Ray itu hanya 4 kali pertemuan plus 1 kali praktek di lapangan. Oke? Praktek lapangannya itu nanti kita ke lantai 4. Ya. Karena gue sebagai VIC dari Ray. Tapi kalau misalkan nanti sesi dos segala macam atau KD itu kalian bisa ngobrolin ke lebih lanjut. Karena setahu gue learning factory yang paling banyak itu pukul 14 ya. 14 ya. 2 bulan. Oke. Jadi bisa dipahami sampai sini LF. Yang mau perhotelan bisa, yang mau tentang teknik juga bisa. Tapi yang paling menarik adalah Indo. Kenyang. Dan Indo kenyang, iya nggak? Dan Indo kenyang nggak? Kenyang. Bakul, akul penjara. Tapi yang paling menarik adalah di KD. Nih dengerin, yang paling menarik adalah di KD. KD semua bisnis kalian memerlukan bisa dan memerlukan video. Tapi untuk keahlian itu di Sesindo dan Ire. Oke, jadi keahlian. Oke, udah diisi semua. Kalau yang nggak isi, berarti absennya akan dicabut. Ya nggak Kak Hari? Ya. Oke, jadi diisi dulu. Oke, udah ya, cukup. Ada yang mau tanya nggak, Syakil? Nah, aman. Inginnya SGN 2 aman nggak? Arul, aman nggak Arul? Aman. Aman. Hah? Kenapa? Untuk itu dia biasanya bulan. Nanti ditanyakan ke, coba kita tanyakan dulu ke bisa jelasin. Kalau di sektor di Bank UR itu kita 2 bulan sama kayak UMR. Nah nanti untuk pertemuannya berapa kali kita bicarain lagi. Itu ruangan kampus saya. Berapa juga? Kita transaksi. Intinya teliti.
Kayak belajar jadi dalamnya gitu. Oke, ada yang bertanya tentang sesi itu? Oh iya, iya. Bikin satu mau pada masuk sesi itu nggak? Sekalian nanti ya. Kita lihat. Sesi itu udah diisi? Udah? Oke, berarti mungkin hari berapa? 12. Masih jam 11. Oke, jadi mulai ulangin lagi. Semua LF di sini wajib. Semua LF di sini wajib. Satu orang satu LF. Kalau kuotanya sudah terpenuhi, tadi Bu sudah bilang semua kota antara 6 sampai 7 dan untuk perhotelan 10 orang itu dibagi menjadi 2 batch. Oke? Nanti hari Senin infokan ya yang full kotanya. Kalau yang episode hari ini akan diumumin siapa aja yang akan jalan BC. Tanggal 29 masih minggu depan lagi. Oh berarti masih hari Senin bisa diumumin. Oke? Jadi hari Senin kita bahas lagi mengenai LF untuk kuota-kuotanya. Ya. Nah untuk kan lupa akan bahas untuk yang LF sudah selesai kan ya? Oke. Ini bakal luar biasa ya. Kan lupa akan bahas untuk kelas yang RP, Game Check maupun yang kelas Bang Adam yang RP ada ya, ada 2 ya. Ya. Nah, untuk yang RP itu seharusnya kegiatan di kampus, tapi ini kan ketahuan di Gen 1 sangat-sangat sibuk. Jadi nanti ada tugasnya di IDU maupun secara di grup. Dan juga tolong mengikuti Learning Factory sebagai pengganti nilainya juga. Ya. Oke. Padahal kerja pastinya, tapi misalnya bekerja bisa curi-curi start, bisa mau ikut sesindo dan lain sebagainya. Oke, jadi edisi Gen 1 juga harus tetap mengikuti Learning Factory. Oke ya, Bisgen 1 yang mau ditanyakan? Sudah aman, oke. Jadi untuk Bisgen 1 semester ini masih tetap kuliah, semester depan baru skripsi. Oke? Ya. Nah, untuk yang lain tentang learning factory atau kelas ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah, oke. Nah, lanjut ke kemudian. Kelasnya siapa hari? Bang Hari, iya. Ikan. Sudah, iya. Kalian sudah boleh kembali ke laptop ya. Oke, tambahan sedikit untuk kelas di hari Senin. Kelas di hari Senin mempunyai rules juga tersendiri. Oke, kita. Lu jangan mentang-mentang pancat nanti lu seenak-enaknya. Oke. Jadi rule-nya sama dengan kayak Kafitra, tapi kalau dari Muklis, oke, Muklis akan mempermudah absen kalian. Dengerin, Muklis akan mempermudah absen kalian, tapi hanya satu yang Muklis kita ikuti semua perkuliahan di hari Senin. Harus kondusif dan harus mengerjakan semua yang diberitahu. Oke? Salah apa? Oke, jadi absen Muklis akan permudahin. Kalau kalian nggak mau masuk ataupun sakit, bisa ngomong di grup atau apa. Tapi kalau kalian nggak kondusif dan kalian nggak mengerjakan tugas-tugas, jangan salahkan absen kalian hari itu akan dicabut. Jadi simple tapi nggak boleh menyepelekan. Mungkin di sini sudah mempermudah kalian untuk absensi. Mungkin mau nanya untuk bis 3, 2, dan 1. Selama mungkin di Astos pernah nggak absen kalian bolong-bolong? Mana ya? Paling kalau 1, 2
kalau kalian nggak pernah ada laporan. Tapi untuk nilai bukan Muklis yang mengatur. Oke. Hanya orang-orang yang tertentu. Oke. Mungkin Muklis akan balikan lagi ke Kang Hari. Mungkin sekian. Terima kasih atas waktunya. Hari kelas lu nih. Waduh, diemin baik. Ayo, kita closing, kita foto ya untuk bersama. Nanti di depan, nanti di depan. Sini aja sih. Kapitra, pokoknya duduk aja. Oke, di sini. Kita di sini. Oke, oke. Ji, boleh minta dipoto nggak, Ji? Terima kasih Laksmi. Terima kasih kalian ya. Aman awal Fatona. Mana sih? Ya, udah pergi lagi. Temporal.